Fortainer dan destroyer Utri menerima kontak, dan segera memberi respon menuju posisi ketiga kapal MT BRI, dan radar kapal komando MTB juga mendeteksi kehadiran kapal Belanda itu. Pesawat intai Belanda lalu melepas senjata suar ke arah kapal untuk menerangi posisi ketiga kapal MTB. Segera pesawat itu ditembak oleh kapal RI dengan meriam anti pesawat udara. Sebuah operasi penyusupan disusun oleh Komando Mandala Trikora, yaitu pengiriman pasukan penyusup ke Pulau Papua, untuk memperkuat kekuatan gerilya. Operasi ini melibatkan 4 motor torpedo bot MTB. 4 kapal dipersiapkan untuk operasi ini, antara lain kapal RI Macan Tutul nomor 602 di bawah Komando Kapten Wiratno, kapal RI Macan Kumbang nomor 606 dengan Komandan Letnan Laut Pelaut Sido Parono, kapal RI Harimau nomor 607 di bawah Komando Mayor Laut Samuel Muda dan kapal RI Singa nomor 608 di bawah Letnan Laut Pelaut Sugarjito. Keempat MTB ini tidak dilengkapi dengan senjata utama, yaitu torpedo, namun hal ini tidak menyurutkan rencana TNI. Torpedo MTB ini rencananya diimpor dari Inggris, namun karena Belanda dan Inggris adalah negara yang masuk aliansi NATO, TNI mendapatkan embargo dalam konflik dengan Belanda di Papua. Dalam operasi ini ikut Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Komodor Yosafat Sudarso, dan Asisten Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Mursyid, dan Komandan Satgas MTB Kolonel Sudomo. Komodor Yos Sudarso berada di kapal RI Macan Tutul nomor 602, sementara Kolonel Mursyid dan Kolonel Sudomo berada di kapal RI Harimau nomor 607. RI Harimau dijadikan pusat komando operasi. Yos Sudarso ikut serta untuk memberi semangat operasi rahasia ini. Jumlah gerilyawan yang akan disusupkan sejumlah 100 orang. Tanggal 5 Januari operasi dimulai. Untuk menjaga kerahasiaan misi, 4 kapal MTB berangkat dari markas AL di Tanjung Priok, tidak menyalakan radio komunikasi, pengisian bahan bakar dilakukan di tengah laut, mengingat jauh jarak maka ditetapkan 3 titik rendezvous atau RV, RV1 di sebuah pulau di Selat Madura, RV2 di ujung Flores dan RV3 di Kepulauan Aru. Dalam perjalanan menuju RV3, kapal RI Singa mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa melanjutkan misi. Sisa 3 kapal MTB bertemu dengan kapal RI Multatuli yang membawa 100 orang gerilyawan Angkatan Darat yang akan disusupkan dengan 3 kapal MTB. Di atas kapal Multatuli dilakukan briefing terakhir untuk menentukan hari H, pendaratan pasukan gerilya ke Pulau Papua. Tanggal 15 Januari tahun 1962 pukul 17, ketiga kapal MTB bergerak meninggalkan RV3, dengan peran penggelapan, radio komunikasi dimatikan, pada haluan 306 derajat dengan kecepatan 20 knot. Namun di tengah perjalanan, pesawat intai Belanda yang sedang berpatroli menemukan posisi ketiga kapal MTB tersebut. Pesawat intai itu memberikan informasi pada kapal-kapal patroli Belanda yang ada di perairan tersebut. Patrouille 1, er zijn 3 vijandelijke schepen gevonden. Patrouille 1, copy, copy.
gekopieerd, de positie is bevestigd, zal de eenheid zich verplaatsen om de vijand in een hinderlaag te lokken. Koffie, koffie, wachtcoördinaten en vijandelijke posities, hulp bij Fregat zeekogels, HRMS patrouille en Everstand, koffie. korvet HRMS Cortainer dan destroyer Utri menerima kontak, dan segera memberi respon menuju posisi ketiga kapal MT BRI. Dan radar kapal komando MTB juga mendeteksi kehadiran kapal Belanda itu. Pesawat intai Belanda lalu melepas senjata suar ke arah kapal untuk menerangi posisi ketiga kapal MTB. Segera pesawat itu ditembak oleh kapal RI dengan meriam anti pesawat udara. Saat ketiga kapal Belanda itu mendekat, pecah pertempuran laut. Kondisi yang tidak seimbang membuat komando kapal memutuskan untuk bermanuver kembali ke RV-3. Namun ketiga kapal perang Belanda itu mengejar kapal-kapal MTB dan menyerang dengan meriam-meriam kapal. Akhirnya kapal RI Macan Tutul mengambil inisiatif untuk mengalihkan perhatian kapal-kapal Belanda itu, agar fokus pada kapal RI Macan Tutul. Dua kapal akhirnya mampu lolos. RI Macan Tutul melakukan serangan akhir dan akhirnya tenggelam. Sudarso dalam pertempuran itu mengobarkan semangat. Kobarkan